Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Martadavia dengan NIM 2034308 Prodi Informatika Nunggu Pendidikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang studi kasus fuzzy logic. Nah, pertama saya akan menjelaskan aplikasi penerapan fuzzy logic. Nah, aplikasi penerapan fuzzy logic itu dalam ilmu kedokteran dan biologi, fuzzy logic dipakai dalam proses diagnosis, penelitian kanker, manipulasi, peralatan prasestik, dan lain-lain. Dalam sistem manajemen pengambilan keputusan, sistem fuzzy diterapkan dalam manajemen basis data, tata letak pabrik, pembuatan keputusan di bidang militer, pembuatan game, dan lain-lain. Dalam bidang ekonomi, logika fuzzy diterapkan pada sistem pemasaran yang kompleks. Logika fuzzy dipakai dalam klasifikasi dan pencocokan pola. Dalam bidang psikologi, logika fuzzy dipakai untuk menganalisis kelakuan masyarakat, pencegahan dan investigasi tindakan kriminal, dan lain-lain. Dalam ilmu sosial, logika fuzzy banyak dipakai untuk memodelkan informasi yang tidak pasti. Dalam ilmu lingkungan, logika fuzzy dipakai pada sistem kendali kualitas air, prediksi cuaca, dan lain-lain. Dalam ilmu teknik, logika fuzzy dipakai dalam perancangan jaringan komputer, prediksi gempa bumi, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua itu contoh hitungan manual fuzzy logic. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh soal. Nah, misalkan terdapat himpunan tegas A yang bernilai yang mana X bernilai lebih besar dari min 3 dan X kecil dari 9. X merupakan bilangan real. Nah, pernyataan berikut yang bernilai benar terkait nilai keanggotaan pada A adalah seperti A, B, C, D, E. Yang di bawah ini yang mana yang benar gitu. Nah, pembahasannya, A merupakan himpunan bilangan real di antara 3, min 3, dan 9. Nah, kita cek opsi yang pertama nih, 19/99 elemen A, sehingga seharusnya PA 19/99 itu sama dengan 1. Nah, kita cek lagi opsi B, yang mana min 0,233 elemen A, sehingga seharusnya PA min 0,233 itu sama dengan 1. Berarti masih bukan. Nah, cek opsi C, yaitu 8,99 elemen A, sehingga benar bahwa VA 8,99 sama dengan hasilnya itu 1. Nah, kita cek opsi D, yang mana min 4 bukan elemen A, sehingga seharusnya PA itu min 4 sama dengan 0. Kalau di sini di jawabannya kan 1, berarti belum menemukan jawabannya. Coba kita cek opsi E, yang mana akar 2 ditambah akar 3 tambah dengan 1,4 tambah 1,5 sama dengan 3,1 elemen A, sehingga seharusnya PA min AA akar 2 tambah akar 3 sama dengan 1. Jadi pertanyaan yang benar adalah PA 899 sama dengan 1. Yang benar jawabannya adalah C. Sini saya salah menandakan, maaf. Selanjutnya, studi kasus yang ketiga yaitu studi kasus. Nah, di sini saya akan menjelaskan studi kasus yaitu typing problem, yang mana studi kasus sederhana mengenai tip kepada pelayanan di sebuah restoran, yang mana input variabel quality food dan service dengan pengukuran output 3 variabel linguistik, yakni rendah, medium, high. Nah, di sini sudah diinputkan variabel quality of the food dengan rentang nilai 1 sampai 10, yang mana fuzzy setnya bad, design, grade, yang mana bad itu pada garis warna biru, desain warna hijau, dan grade warna merah. Yang kedua, quality of the service juga dengan nilai rentang dari 1 sampai 10, yang mana fuzzy setnya tuh poor, acceptable, dan amazing. Lanjut, variabel output-nya saya menggunakan 25%. Yang mana fuzzy set-nya low, biru, medium, hijau, high, merah.
Nah, pada program ini saya menggunakan fuzzy rule-nya, yaitu yang pertama ada tiga rule. Yang rule pertama, jika kualitas makanannya jelek dan servisnya juga buruk, maka dia akan bernilai rendah. Nah, yang kedua, jika servisnya medium, maka dia akan mendapatkan nilai yang sedang juga. Nah, jika makanannya bagus, enak, dan tempat servisnya luar biasa, keren, nah maka tipnya itu akan tinggi. Nilai tipnya itu akan tinggi. Nah, berikut adalah program Python problemnya. Yang mana kita pertamanya membuat fuzzy fuzzy membership function ini. Yang pertama kita membuat semesta pembicaraannya yang mana 0 sampai 10 untuk nilai quality food-nya dan service 0 juga sampai 10, dan ini untuk segitiga dan ini untuk 25% untuk nilai tipnya, yang mana kita menggunakan fasilitas segitiga, semua di mana setiap variabel set memiliki 3 fungsi keanggotaan. Lanjut, pada visualisasi ini merupakan visualisasi saja. Nah, setelah kita runkan itu, visualisasi ini dibangun karena telah menetapkan semesta keanggotaan di sini dan fungsi keanggotaan dari variabel yang dibahas. Nah, jadi 2 input dan 1 output masing-masing memiliki himpunan fuzzy. Lanjut pada program, nah ini rule application-nya. Kita membuat rule application-nya food quality, kita menginputkan nilai 6,5 dan service-nya 9,8. Nah, di sini kita udah menginputkan nilainya. Nanti kita menentukan berapa hasil tip yang kita inputkan ini dengan food quality-nya dengan nilai 6,5 dan service-nya 9,8. Apakah mendapatkan tipnya ini mendapatkan nilai tip layanannya ini mendapatkan nilai medium, tinggi, atau rendah. Lanjut. Ini kita ke output membership activity. Bentar, kita melanjut ke sini. Ya, membership activity yang mana setelah kita inputkan derajat keanggotaan kualitasnya itu yang menurut rule keanggotaan tadi, yang mana rule keanggotaannya, jika makanannya jelek maka servisnya buruk, maka nilainya rendah. Jika servisnya medium, sedang, maka nilainya juga sedang, tipnya juga sedang. Nah, jika makanannya enak, tempat servisnya nyaman, maka tipnya akan nilai tinggi. Nah, pada sini adalah output membership activity yang pertama dengan rule 0,0. Yang mana rule 1 yaitu mengambil nilai maksimal, sementara rule 1 kita tidak punya input yang sesuai yang memotong kejadian, kita cuma punya rule 2 dan 3 kan. Nah, jadi rule pertamanya kan kosong, sama-sama kosong. Nah, untuk rule kedua mengambil nilai minimal dari input, yang mana tadi yang kita inputkan 6,5 sama 9,6, maka pada rule kedua kita mendapatkan derajat keanggotaan quality-nya 0,7 dan derajat keanggotaan service-nya 0,04. Nah, pada rule 3 juga begitu, kita mengambil nilai maksimal dari quality food-nya dan service-nya, yang mana di sini hampir sempurna kaliannya 0,3 sama 0,96. Jadi maksimum dari antara 0,3 sama 0,96 ini yang 0,96. Dan ini hasil output membership-nya
yang mendapatkan yang berwarna merah ini lumayan tinggi. Berarti penilaiannya itu high ya teman-teman. Nah, terus selanjutnya kita defasifikasi. Nah, untuk mendapatkan nilai tegas yang mana kita mengambil semua nilai maksimal dari output yang dihasilkan dan mencari bobotnya di mana. Dan metode yang kita gunakan ini adalah centroid. Nah, jadi centroid of gravity-nya ada di bagian sini. 20. Jadi setelah hasil output diidentifikasi dengan centroid, hasilnya ini 20, sekitaran 20. Dan melihat hasilnya itu 19,8. Jadi outputnya itu ada 19,86%. Jadi lumayan bagus penilaian terhadap pelayanannya. Jadi termasuk tinggi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.